Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti di rumah apa kabarnya? Senangnya Sariko kita balik lagi tentunya dalam Bekabar Jambi edisi Sabtu 25 Mei 2024. Iya, rasanya nakain dunia nih kanti-kanti kok seminggu dak bersapo. Dak ya apalagi ada yang baru ulang tahun kanti-kanti Sapo du. Ayo nanya pula dak sapo selamat ulang tahun. Terima kasih. Ayu. Ya keberapa hari kau? Alhamdulillah sebenarnya umur manusia tuh 17 tahun lah, selebihnya itu pengalaman. Jadi gitu. Tetap 17 lah sekarang kayak tetap 17. Selebihnya baru pengalaman. Benar. Nah, kayak kemana lah? Kemarin kan libur panjang tuh kan. Betul. Nah, jadi kemarin saya beserta kanti-kanti saya tuh pergilah kami. Saya udah diajak ya, berarti saya bukan kanti. Ya, kita beda apa zamannya kini kok bahasa sirkel. Nah, jadi kami pergilah ke Candi Maro Jambi. Nah, bersamaan itu ternyata ada perayaan Hari Waisak. Oh iya kemarin gitu. tuh. Betul. Tentunya juga kami mengucapkan selamat Hari Waisak kepada seluruh umat Buddha dimanapun berada yo Hairani yo semoga kita, ya? Semoga kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Amin. Aku gitu. juga emang Candi Maro Jambi itu juga tempat pusat belajarnya agama Buddha dulu zaman dulu. Betul. Teman di Jambi kan emang banyak nyelat tempat bersejarah yang bisa kanti-kanti kunjungi. Apalagi ayo pekan macam kau dak ngajak saudara-saudara untuk belajar lagi tentang sejarah Provinsi Jambi, tentang budaya Provinsi Jambi ataupun cuma untuk liburan bersama kanti-kanti dan keluarganya. Betul Hayani. Kita kaget lah bahas itu lagi dak ngasih kabar kena marah kita kan ngasih kabar bukan nak bergibah. Betul kan, tentunya tim redaksi kami lah nyiapin berbagai macam informasi menarik yo Hayani. Di antaranya Pemkab Kerinci buka 1050 formasi penerimaan CPNS dan P3K. Selain itu DP4 Maro Jambi nyampe 312.957 jiwa. Ketersediaan hewan kurban mencapai 1.459 ekor. Macam mana informasinya? Tentunya bersama saya Ainun Hussein dan saya Kayan Utari Ikola Bekabar Jambi selengkapnya. Ganti-ganti kita masuk ke berita pertama. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melarang seluruh SMA dan SMK sederajat untuk studi tur ke luar Provinsi Jambi. Kelulusan siswa hanya boleh dilakukan secara sederhana di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ngeluarin surat edaran untuk sekolah SMA dan SMK sederajat supaya tidak melakukan studi tur ke luar Provinsi Jambi. Dinas Provinsi Jambi tidak akan ngasih izin kepada sekolah meski dengan pengajuan surat ke Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsul Rizal, mengatakan pihaknya telah ngeluarin surat edaran sebelum hari kelulusan siswa. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi minta perpisahan sekolah cuma boleh dilakukan secara sederhana di sekolah dengan tidak bebani orang tua siswa. Untuk studi tour maupun kegiatan-kegiatan seperti perpisahan sekolah. Tentunya kegiatan seperti itu untuk dilaksanakan secara sederhana mungkin dan tidak membebani orang tua. Provinsi Jambi juga menghimbau dengan sekolah-sekolah untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Setiap SMA dan SMK sederajat juga diminta nyampe surat ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terkait perayaan atau perpisahan siswa. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bakal ngasih sanksi tegas kepada kepala sekolah yang masih melakukan studi tour ke luar provinsi. Joko TPLI Jambi melaporkan. Nah, sementara untuk kanti-kanti yang bakal masuk SMA dan SMK, penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Jambi dibuka pada 10 Juni lagi. Nah, pada tahun ajaran 2024-2025, kuota penerimaan siswa SMA dan SMK negeri se-Provinsi Jambi nyampe 50.430 orang. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan telah menetapi jumlah daya tampung penerimaan peserta didik baru PPDB untuk SMA dan SMK negeri pada tahun ajaran 2024-2025. Kuota penerimaan siswa-siswi SMA dan SMK negeri se-Provinsi Jambi pada tahun ajaran IKO berjumlah 50.430 orang. 29.995 orang untuk jenjang SMA dan 20.435 orang untuk jenjang SMK.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, saat itu, pemerintah Provinsi Jambi tengah memantapkan pembentukan kepanitiaan serta mematangkan regulasi PPDB. Tahapan itu dilakukan untuk memaksimalkan hasil penerimaan dan minimalisir potensi persoalan pada penyelenggaraan PPDB. Nantinya, tidak semua sekolah dapat menerapkan PPDB secara online karena berbagai kendala teknis. Hanya 60 sekolah yang akan menerapkan PPDB secara online, terdiri dari 37 SMA dan 23 SMK pendaftaran PPDB, SMA dan SMK negeri direncanakan baru dibuka pada 10 Juni mendatang. Itu yang sudah seperti biasa untuk kepanitiaan, dan kita juga sudah regulasinya sudah disiapkan. Mudah-mudahan Pemprov Jambi masih menjadi rujukan nih, karena kemarin beberapa kabupaten kota juga mencoba belajar ke provinsi supaya meminimalisasi konflik ya. Jadi ada tahapan-tahapan tes yang mesti ditempuh. Ada CAT gitu ya, kemudian ada tes yang lain gitu ya. Kota Jambi masih menjadi daerah yang memiliki kuota PPDB sekolah negeri terbanyak dengan jumlah 7.483 orang, 4.732 orang untuk jenjang SMA yang tersebar di 14 sekolah dan 2.751 orang untuk jenjang SMK yang tersebar di 6 sekolah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti kali itu ada berita untuk para CASN. Pemerintah Kabupaten Kerinci balik muka penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, untuk formasi CASN tahun 2024 itu, pemerintah Kabupaten Kerinci mendapatkan kuota sebanyak 1.050 formasi. Pemerintah Kabupaten Kerinci buka lagi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Kerinci lah dapat kuota sebanyak 1.050 formasi yang terdiri dari 450 untuk formasi CPNS dan 600 untuk formasi P3K. Jumlah itu sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Penjabat Bupati Kerinci, Asraf, mengatakan penerimaan P3K pada tahun 2024 100% ngacu pada hasil tes sistem CAT tanpa adanya tambahan nilai lain. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya polemik kayak yang terjadi pada tahun sebelumnya. Tahun 2024 kita sesuai dengan formasi, insya Allah kita akan menerima lebih kurang 1.050 formasi. Ya, tapi yang paling sedikit ya P3K dari guru, karena tahun 2023 sudah banyak. Ya, dari teknis juga ada tahun ini. Ya, dari teknis untuk di kantor-kantor juga ada. Ya, kemudian untuk tenaga kesehatan juga ada, dari guru-guru juga ada. Asraf nambahi penerimaan CPNS bakal dikhususi untuk umum terutama lulusan baru dan yang bukan honorer. Sedangkan untuk P3K bakal diprioritasi bagi tenaga honorer yang lama ngabdi mulai dari guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan. Iluan TVRI Jambi melaporkan. Nah, boleh nih Ainun untuk kanti-kanti kita yang nak daftar tadi dak yo, boleh dicari tahu lagi informasinya. Siapa tahu emang di situ jalannya. Betul, mana tahu rezekinya di situ. Iya. Dak yo Hairani. Mana tahu kita rezekinya sama Nak pula. sana Iya. Amin. Amin. Kita tahu jalannya dak yo. Betul. Nah, kanti-kanti jangan kemana-mana dulu karena masih banyak kabar-kabar yang menarik lainnya. Usahanya nak nempuh iko. Di antaranya 48 calon Panwaslu Merangin ikut seleksi wawancara. Terima kasih ganti-ganti masih nonton PKB Jambi. Kita ke kabar terkait menuju Pilkada 2024 pula. Nah, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin gelar seleksi wawancara 48 calon panitia pengawas pemilu kecamatan. Orang yang lolos seleksi bakal bertugas melakukan pengawasan Pilkada 2024. Bawaslu Kabupaten Merangin melaksanakan seleksi wawancara kepada 48 peserta calon panitia pengawas pemilu kecamatan atau Panwaslu Cam di salah satu hotel di Kota Bangko pada Sabtu dan Minggu kemarin.
Peserta yang ikuti wawancara Iko ialah peserta yang telah lolos tes tertulis pada beberapa waktu lalu. Materi seleksi wawancara berkaitan dengan pengetahuan umum, pengetahuan kepemiluan, dan pengetahuan kedaerahan. Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu Cam Bawaslu Merangin Zamharil mengatakan, dari 48 calon Panwaslu Cam, ada 2 orang di antaranya tidak hadir. Dari 48 peserta Iko nantinya akan dipilih 24 orang yang akan ditetapkan sebagai anggota Panwaslu Cam dan ditempatkan di 18 kecamatan. Banyak 48 orang yang kita bagi menjadi 2 hari. Jadi satu harinya 24 orang, satu harinya 24 orang. Jadi mekanisme seleksi wawancara ini secara bergantian calon Panwaslu kecamatan kita wawancarai satu persatu. Hasil wawancara dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 23 Mei 2024. Setelah semua tahapan seleksi Panwaslu Cam selesai, diharapkan para peserta nantinya yang terpilih bisa menunjukkan kualitas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ramadan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti masih berita soal pemilu. Nah, Pilkada serentak tahun 2024 Iko, KPU lah menerima DP 4 dari Duscakpil Muaro Jambi. Data penduduk potensial pemilih Pilkada yang diterima berjumlah 312.957 jiwa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi nerima data penduduk potensial pemilih Pilkada DP 4 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muaro Jambi. Total ada 312.957 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan yang berpotensi jadi pemilih pada pemilihan kepala daerah tanggal 27 November lagi. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan KPU bakal melakukan sinkronisasi untuk menetapi sebagai daftar pemilih sementara. Pencocokan dan penelitian DP 4 bakal dimulai 24 Juni mendatang. Sehabis proses rekrutmen petugas pemutakhiran data. Sampai dengan 27 November nanti, dari 312957 ini bisa bertambah. Karena kan kita masih lama nih prosesnya sampai dengan 27 November nanti kan, baponya tetapan baponya pilkadanya itu pelaksanaan pilkada serentak. Itu kan umur yang usia-usia potensial kan juga dimasukkan nanti. 312.957 DP 4 yang diterima KPU Iko jumlahnya berkurang 983 dari daftar pemilih tetap pada pemilu 14 Februari kemarin. Pada pemilu kemarin itu DPT Muaro Jambi 313.940 jiwa. Al-Mutakin negasi berkurangnya jumlah pemilih tersebut karena ada yang meninggal dunia dan pindah ke pendudukan. Azab Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Sarolangun ketika nanti Bawaslu Sarolangun mastiin bekas gugatan pendaftaran bakal calon Bupati Jalo perorangan dinyatakan lengkap. Kepastian itu didapat sehabis Bawaslu melakukan musyawarah tahap pertama dengan pihak tergugat. Menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun, Bawaslu Sarolangun menerima gugatan dari pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus. Gugatan Iko terkait bekas dukungan dari Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus yang dikembalikan KPU Sarolangun. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudarika mengatakan, sesuai peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2022 pasal 21, Bawaslu berkewajiban untuk menerima semua pengajuan sengketa yang dilayangkan bakal calon dan calon kepala daerah demi keadilan pemilu. Sesuai kewenangan, pihak Bawaslu telah melakukan pemeriksaan berkas dan dokumen serta bukti yang disampaikan. Tak hanya itu, Bawaslu juga telah melakukan musyawarah pertama dengan pihak tergugat, yakni KPU Sarolangun, dan pihak penggugat, kuasa hukum paslon jalur independen. Musyawarah antara tergugat dan penggugat dilakukan selama 2 hari kerja. Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan rapat pleno untuk memutuskan objek yang disengketakan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Nyai-nyai datuk-datuk jangan nak melala babo dulu, dengar lagi kami baliklah tentunya yo Hairani Iya, dengan Inul. informasi menarik penting lainnya. Di antaranya menabung belasan tahun penjual gado-gado berangkat haji. Ganti-ganti terima kasih masih tetonggok depan TV Guno nanti berita lain yo Hairani. Nah, berita selanjutnya ganti-ganti jelang Idul Adha 1445 Hijriah, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Batanghari masih mencukupi. Untuk itu pemerintah Kabupaten Batanghari memastikan jumlah ketersediaan dan kebutuhan hewan kurban masih akan mengalami perubahan. Berbagai persiapan mulai dilakukan pemerintah Kabupaten Batanghari jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Salah sikoknya dengan melakukan pendataan terhadap ketersediaan hewan kurban jenis sapi, kerbau, kambing maupun domba. Dari data sementara, ketersediaan hewan kurban nyampe 1459 ekor dengan tingkat kebutuhan 1131 ekor. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Aprizal mengatakan jumlah hewan kurban masih bakal berubah, mengingat proses pendataan setiap minggunya masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan kepada pemilik ternak yang ada di 8 kecamatan. Lagi sepekan sebelum Idul Adha, ternak yang bakal dijadi kurban dilakukan pengecekan kesehatan lebih dulu sebagai syarat layak potong dan dikonsumsi. Biasanya itu setiap tahun ada surat perintah dari pusat, surat ke kabupaten ke provinsi, provinsi meneruskan ke kabupaten, dan itu akan kita lakukan pengecekan setiap, insya Allah sampai setiap orang korban. Kita juga punya petugas di lapangan. Kita langsung biasanya kita ke masjid. Oh, ke masjid Di mana lokasinya? Aprizal nambahi ketersediaan ternak punya peternak lokal masih cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan kurban pada Idul Adha 1445 Hijriah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dan ganti-ganti supaya tidak kena bongkar sama petugas, calon jemaah haji CJH diimbau supaya tidak bawa barang secara berlebihan. Batas barang bawaan CJH maksimal 32 kg. Calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur diimbau untuk tidak bawa barang berlebihan. Berat barang bawaan baik bagasi maupun kabin dibatasi oleh maskapai penerbangan. Petugas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Arpah Manaba mengingatkan, CJH wajib mematuhi batasan berat koper bagasi hanya 32 kg per orang. Sedangkan tas tenteng tak boleh melebihi berat dari 7 kg. Dah hanya itu, CJH juga dilarang membawa barang yang dilarang seperti pisau, barang yang mudah meledak, dan jenis makanan tertentu. Terdata, CJH Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini mencapai 144 orang. Terdiri dari 76 CJH perempuan dan 68 laki-laki. Sesuai jadwal, CJH Tanjab Timur akan masuk asrama haji Jambi pada Kamis 6 Juni mendatang dan akan diberangkatkan dalam kloter 25 melalui embarkasi antara Jambi. Itu yang koper besar itu tidak boleh lebih dari 32 kilo. 32 kilo. Ya, kalau yang sedangnya itu yang tentengan yang di kabin itu 17 kilo. Oh, 17 kilo. Iya. Ini baju ihram sendiri dari kita tuh seperti apa, Bang? Biasanya itu dari bank, yang namanya dari bank. Oh, dari bank. Ya, extender mata dari bank. Agar tak terjadi sweeping dan pembongkaran, CJH diminta untuk mematuhi kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan. CJH diwajibkan mengembalikan koper ke kantor Kemenak Tanjabtim paling lambat pada 3 Juni mendatang. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Ganti-ganti masih berita soal ibadah haji. Menunaikan ibadah haji ko merupakan impian seluruh umat muslim, tak terkecuali Mokyu Hartini. Nah, Mokyu Hartini ko adalah seorang penjual gado-gado di kota Jambi. Setelah menabung hingga belasan tahun, Mokyu Hartini akhirnya mendapat biaya yang cukup dan menggapai impiannya untuk berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Sedikit demi sedikit, lamu-lamu jadi bukit. Punya arti usaha yang dilakukan dengan tekun pasti buah hasil. Pepatah iko lah dibukti oleh seorang penjual gado-gado dan gorengan di kota Jambi, Hartini. Sedikit demi sedikit, Hartini nyisihi duit dari hasil usaha dagangannya supaya ia bisa gapai impiannya, lunai ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Tak ada yang tak mungkin bagi ibu 4 orang anak iko dalam hal kebaikan dan mewujudi cita-cita yang mulia. Ibu berusia 65 tahun itu harus berjuang dewean dan jadi kepala keluarga sehabis 28 tahun ditinggal suaminya karena meninggal dunia. Tak cuma mampu berangkat haji ke Tanah Suci, tekad yang ditunjuki Hartini setiap harinya juga mampu bawa anak-anaknya meraih gelar sarjana. Pas ditemui di rumahnya yang berada di Simpang 4 Sepin, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, Hartini ngaku lah cukup lama berjualan gado-gado. Awalnya, dia berjualan di kantin sekolah dan jual gorengan dari titipan orang lain. Meski niatnya untuk menaiki ibadah haji lah cukup lama, namun baru pada tahun 2012, Hartini mampu bayar duit muka pendaftaran haji dengan gunakan duit receh dari hasil jualan. Sehabis melakukan pendaftaran keberangkatan haji, Hartini nyisi lagi duit 5.000 hingga 10.000 rupiah setiap harinya untuk bayar pelunasan biaya perjalanan haji. Sudah lama. Ada 30 tahun. 30 tahun. Lebih kurang mungkin. Nah, dari mana duit untuk naik haji ini dari mana? Dari saya usaha, jualan gado-gado. Terus di recehnya? Untuk recehnya ya dari hasil itulah ditabung dikit 3.000, 5.000, paling banyak 10.000. Hartini masuk dalam kloter 22 Provinsi Jambi yang bakal berangkat ke Tanah Suci Mekah pada 2 Juni lagi. Hartini berharap perjalanan ibadah hajinya di Tanah Suci Mekah bisa berjalan lancar supaya ia mampu memperoleh gelar haji mabrur. Joko TPRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti kayak berita yang kita aning tadi dah. Akhir tadi dengar lagi berarti kita nak masuk bulan haji, bulan Zulhijjah. Benar. Nah, itu kita sebagai umat muslim pastinya antusias dah untuk menyambutnya gitu. Apalagi banyak juga kanti-kanti kita yang nak berkurban tadi juga terkait harga daging hewan kurban tadi. Ini nak kurban rencana tentu. Saya tahun ko lah kurban sebenarnya. Apa? Kurban pasawan dulu. Ya Allah ya Rabbi. Ayo ini macam mana? Ada niatan nak niatan kurban tu ada. Balik ko saya nak rencana nak supaya harga ikut tak? Nah, betul. Kita nak supaya harga. Supaya harganya dulu. Ke Batang Hari tadi itu kan. Nah, harganya masih ini kan. Belum tahu lah. Insya Allah stabil lah. Sama-sama kita doakan. Tak tahu lah kapan. Insya Allah semoga bisa terbeli gila. Kita ikut kurban. Pengennya macam tu. Cuma lagi kau kita supaya dulu. Sikit-sikit tadi lama-lama jadi bukit. Kayak Mokyu Hartini tadi kan. Lama-lama nabung, tak terasa akhirnya kesampaian naik haji. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan untuk seluruh calon jamaah haji tahun iko yang berangkat, insya Allah ibadahnya dimudahkan. Amin, ya amin. Pergi dengan selamat, balik pula dengan selamat. Amin, dan ya menjadi haji yang mabrur. Amin. Nah, tak terasa juga kita lah 30 menit kok ngawani kanti-kanti kita hari kau Indonesia. Terima kasih atas perhatian kebersamaannya kanti-kanti. Saya Kakak Utari. Dan saya Ainul Hussein beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.